Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda liqana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Salawatu rabbi wa salamu alayka ya habibi ya Rasulullah. Tibta hayyan wa tibta mayitan, amma ba'd. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita kesehatan serta umur yang panjang dan berkah insyaallah, sehingga insyaallah dengan adanya nikmat-nikmat yang banyak dan besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan semua amal ibadah dan aktivitas sehari-hari dengan lancar dan tidak ada halangan sama sekali. Dan semoga dalam masa corona ini Allah Subhanahu wa taala juga memelihara dan menjaga kesehatan kita sehingga kita diberikan kesempurnaan dalam beribadah dan dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu dalam melakukan debat dengan lawan bicaranya, beliau selalu mengetengahkan dan mengutamakan adab yang paling mulia dan akhlak yang paling tinggi, yaitu bagaimana orang yang diajak bicara itu tidak merasa sakit hati dengan beliau, dan ketika beliau pun memenangkan perdebatan itu, orang itu dengan ikhlas menerima kekalahannya, dan setelah perdebatan itu silaturahmi tetap bisa dijalin, dirajut dan dijalankan sebagaimana biasa sebelum perdebatan itu terjadi. Jamaah Masjid Al-Kautsar, Jamaah Masjid Al-Falah, Jamaah Masjid Darussalam dan Jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan mengkaji tentang masalah fikih, tentang masalah jual beli. Di sini dengan judul perbedaan pendapat tentang wajib jual beli. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i meriwayatkan dalam kitabnya ada beberapa orang berpendapat atau berbeda pendapat dengan kami tentang wajibnya jual beli. Salah seorang di antara mereka berpendapat, apabila akad jual beli telah dilaksanakan, maka pada hakikatnya jual beli itu menjadi wajib. Maksudnya apa? Maksudnya ketika terjadi perkataan dari pembeli, saya beli, kemudian ada perkataan juga dari penjual, ya saya jual, maka akad jual beli itu telah menjadi wajib dan telah terjadi. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya. Kata orang itu, saya juga tidak peduli jika salah seorang di antara kedua pelaku jual beli itu tidak melakukan khiyar dengan temannya sebelum ataupun setelah jual beli. Selain itu, keduanya juga tidak dapat berpisah sudahnya. Maksudnya, dia tidak peduli ketika jual beli itu lagi terjadi, apakah di situ ada khiyarul majlis atau tidak, dia tidak peduli. Maksudnya, seolah-olah dia mau menghilangkan khiyarul majlis itu, yaitu hak memilih daripada si pembeli. Kemudian akad jual beli itu dia katakan bahwasannya akad jual beli itu terjadi dan wajib hukumnya ketika sudah ada akad itu, transaksinya yang tadi itu. Saya beli, saya jual. Terjadilah jual beli tanpa ada akad. Ini sangat bahaya sekali. Kemudian Imam Syafi'i berkata,
Kemudian salah seorang bertanya kepada kelompok yang berpendapat seperti di atas, sebenarnya atas dasar apakah Anda berpendapat semacam itu? Orang yang ditanya itu menjawab, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli? Sebagaimana kita pahami bersama bahwa aktivitas seperti itu pun termasuk dalam kategori jual beli. Memang Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli sebagaimana kita semua ketahui, ya. Namun ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan otoritas kepada rasulnya untuk menjelaskan apa itu sebenarnya jual beli. Jual beli memang sudah Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya. Ya. Kemudian dia lanjutkan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi pembeli dari transaksi jual beli tersebut apa-apa yang belum dia miliki. Ketika kita tidak memiliki suatu barang, ingin kita membeli barang itu, maka datanglah ke tempat yang menjual itu, kemudian datang kepada penjual dan melakukan transaksi. Kemudian dia meneruskan, saya sendiri tidak mengenal jual beli kecuali dengan perkataan, bukan dengan berpisah badan. Di sini dia juga ingin melegalkan seolah-olah bahwasannya perkataan dalam jual beli hanya dengan mengatakan saya jual dan saya beli, terjadilah jual beli itu. Kemudian Imam Syafi'i ini, ya, karena orang itu hanya berhujjah saja dengan Al-Quran tanpa melibatkan hadis, maka beliau seolah-olah mau menjebak orang itu. Apakah dia akan menggunakan hadis nanti? Maka Imam Syafi'i bertanya kepada dia. Kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada orang itu, bagaimana menurut pendapat Anda jika Anda ditentang oleh seorang penentang pandir yang berdalih seperti Anda berlalih? Nah, disinilah Imam Syafi'i ini mengedepankan akhlak. Bagaimana Anda ditentang oleh orang yang seorang penentang yang berdalih sebagaimana Anda berdalih. Penentang pandir itu adalah penentang yang jahil, yang tidak tahu tentang dalil, tafsirannya maksudnya. Tafsiran daripada dalil itu. Sebenarnya Al-Quran itu dalil. Cuma namun dalil itu ada penjelasannya. Tapi orang itu hanya berkutat kepada dalil itu saja tanpa melihat apakah dalam hadis itu dijelaskan atau tidak. Kan Imam Syafi'i mengatakan semacam itu. Lalu penentang tersebut mengutarakan dalilnya sebagaimana Anda utarakan, yaitu Allah telah menghalalkan jual beli. Saya tidak mengenal suatu jual beli yang halal, sedangkan jual beli yang lainnya adalah haram. Bukankah masing-masing dari keduanya itu lazim menyandang nama jual beli? Lalu apa alasan Anda atas hal tersebut atau hal demikian? Maka disinilah Imam Syafi'i ingin memancing orang itu. Di situ memang Anda mengatakan ada jual beli halal, berarti ada jual beli haram nanti, ya. Dengan kalau yang halal saya beli, saya jual. Yang haram demikian juga akan terlaksana transaksi juga, saya jual, saya beli. Apakah dengan demikian pendapat Anda? Maka orang itu menjawab, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli? Dengan demikian, beliau adalah orang yang memiliki otoritas untuk menjelaskan makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Syafi'i berkata, kemudian saya berkata kepada orang tersebut, menurut Anda dengan ini berarti ada alasan pada larangan. Akan tapi kami tidak ketahui bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan suatu sunnah mengenai jual beli yang lebih mantap dan pasti, yaitu sabda beliau yang berbunyi, dua orang yang
jual beli itu dengan khiyar selama keduanya belum berpisah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Imam Syafi'i sudah memancing dengan perkataan semacam itu, dia berhujjah dengan hadis. Bukankah Rasulullah telah melarang berapa jenis jual beli? Nah, di sinilah ketika Imam Syafi'i memancing ternyata keluar juga perkataan dari orang itu. Dia mempergunakan hadis dalam menjelaskan tidak semua jual beli itu halal, tapi ada sebagian jual beli yang haram, ada jual beli yang haram. Dia menggunakan hadis untuk menguatkan pendapat dia. Namun di atas dia hanya mengatakan wa ahallallahu al-bai'ah, Allah itu menghalalkan jual beli, tapi tidak mau menggunakan hadis sebagai syarah atau penjelasan daripada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, di sinilah Imam Syafi'i mendapat satu poin bahwasanya orang itu ternyata juga menggunakan hadis untuk memperkuat hujahnya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan Rasulullah juga ketika menjelaskan atau menetapkan jual beli itu, beliau juga mempunyai penjelasan tentang itu, yaitu dengan hadis al-mutabayi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ini hadis ini diketengahkan oleh Imam Syafi'i. Dan ini hadis ini setelah ditahqiq oleh Dr. Rifan Fauzi, salah satu guru saya di Mesir yang bermadhab Hanafi. Beliau mentahqiq bahwasanya hadis ini adalah hadis rawal Bukhari Muslim. Imam Bukhari dan Muslim itu masih belum lahir ketika Imam Syafi'i melakukan perdebatan ini. Jadi wajar ketika dibukukan buku ini, Imam Bukhari dalam kitab itu tidak jelaskan siapa perawinya. Tapi setelah ditahqiq dan setelah diteliti hadisnya, ternyata hadis Imam Bukhari Muslim, dan hadisnya kuat sekali, tidak terbantahkan. Inilah hujahnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menjelaskan, maka sungguhnya Ibnu Umar dan Abu Barzah dan Hakim bin Hizam dan Abdullah bin Umar bin Al-As meriwayatkan juga, dan tidak ada seorang penentang pun walaupun dengan satu huruf tentang masalah jual beli ini. Dia mengatakan semacam ini. Tidak ada seorang penentang pun yang menentang hadis al-mutabayi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika melarang untuk membeli 1 dinar dengan 2 dinar, itu ada hadis yang menentang, yaitu hadis Usama bin Zaid di khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Ada penentangnya 1. Dan itu pun sudah cukup bahwasannya dalam pembelian jual beli atau transaksi jual beli yang haram itu masih ada yang menentang. Namun jual beli yang akad yang dilaksanakan, saya beli, saya jual, dan itu ada khiyar, itu tidak ada satu penentang pun, bahkan satu huruf pun tidak ada penentangnya. Maka ketika Imam Syafi'i melanjutkan, maka ketika saya menentang dan Anda juga menentang tentang 1 dinar ini dibeli dengan 2 dinar, dan ini ada penentangnya, sedangkan hadis yang saya bawakan tadi, yaitu al-mutabayi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, itu tidak ada penentangnya sama sekali, walaupun satu huruf pun tidak ada yang menentang hal itu. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih berhak untuk diambil? Anda mengatakan tadi wa ahallallahu al-bai'ah, Allah menghalalkan baik, tapi Anda tidak
mengikutkan hadis Nabi untuk hujah Anda. Hujah Anda hanya dengan berpisah kata-kata, sedangkan yang diinginkan dalam hadis itu berpisah badan. Maka inilah pertama perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i dengan orang itu. Kemudian adapun orang yang kami tentang pendapatnya adalah orang seperti Anda yang beralasan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sementara larangan tentang riba itu berbeda dengan apa yang Anda riwayatkan. Dengan demikian, apabila kami membedakan di antara beberapa hadis tersebut, maka kami akan mengambil hadis mayoritas dan yang terkuat. Nah, di sinilah yang bahwasannya ketika saya mengutarakan tentang jual beli dan penjelasan jual beli dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sepakat dengan Anda, wa ahallallahu al-bai'ah. Ya, kemudian ahallallahu al-bai'ah ini ada penjelasannya dalam hadis, tapi Anda tidak mengambilnya, tidak melakukannya, kan? Ya. Dengan berpendapat bahwasannya jual beli itu terjadi dengan hanya akad saja, dengan perkataan saja terjadilah jual beli. Itu sangat mencederai transaksi jual beli sendiri, karena transaksi jual beli itu ada juga hak memilih daripada pembeli dan hak juga memberikan dari si penjual. Maka di sini jangan sampai kita mencederai siapapun, ya. Imam Syafi'i berpendapat semacam itu. Kemudian jamaah rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Al-Kautsar, jamaah Al-Falah, jamaah Darussalam, jamaah Al-Furqan, ya. Kemudian kita lanjutkan. Jika dalam permasalahan ini riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih diperselisihkan, maka kami berpendapat dengan sebuah argumentasi yang akan kami tunjukkan kepada orang yang berbeda pendapat dengan kami. Apakah riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami kemukakan tentang apa yang tidak diperselisihkan oleh seorang dengan riwayat darinya itu lebih utama untuk dibenarkan? Setelah itu orang itu menjawab, benar jika hal tersebut seperti yang Anda kemukakan. Nah, di sini orang itu mengakui, ya, bahwasannya ketika berhujjah dengan hujjah atau dengan hadis yang tidak ada penentang satupun, maka itu lebih berhak untuk diambil dan untuk diadopsi. Alhamdulillah, dia pun di sini sudah ada mulai kesadarannya, ya. Kemudian saya katakan, sebenarnya hal itu sama seperti yang saya kemukakan. Namun apakah Anda mengetahui orang yang menentang atau periwayatan dari Rasulullah itu berbeda pendapat dengannya? Orang tersebut menjawab, tidak. Akan tetapi menurut saya hal itu jelas berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah saya katakan, dan dengan redaksi itu saya mengatakan, namun maknanya tidak seperti yang Anda kemukakan, ya. Ini kemudian orang itu seolah-olah mau menarik lagi perkataannya, ya. Ingin menarik lagi perkataannya tentang apa yang dia sudah yakini, bahwasannya ketika ada transaksi jual beli, saya jual saya beli, harus wajib terjadi, kan? Dan ini masih belum puas lagi orang itu mau berhujjah, ya. Kemudian, ya, Imam Syafi'i mengatakan, lalu Imam Syafi'i itu mengatakan, saya katakan kepadanya bahwa yang Anda kemukakan itu mustahil dan tidak diperbolehkan dalam lisan al-Arab. Orang itu menjawab, apakah kemustahilannya dan bagaimana tidak ditanggung oleh lisan? Ya, ini kebiasaan orang Arab, ya. Bagaimana? Setelah ditanya semacam itu, Imam Syafi'i mengatakan, sebentar, saya katakan kepada Anda,
sebelum terjadi ya penawaran, orang itu tidak akan dikatakan orang yang menawar. Kemudian sebelum terjadi jual beli, tidak akan orang itu akan menjadi orang penjual dan pembeli. Jadi sebelum orang ada tawar menawar, ini kita di luar ini, tidak ada apa-apa. Ya. Orang belum datang ke tokonya, ya orang lewat di depan tokonya, itu tidak dikatakan orang sebagai penawar. Dan mereka tidak melakukan tawar menawar. Orang datang ke tokonya dulu, baru, pakcik ini berapa? Oh ini 2.000, boleh 3.000 enggak? Nah itu dikatakan seorang tawar menawar. Tidak bisa orang dikatakan tawar menawar ketika orang hanya lewat di depannya. Dan ketika orang, oh oke, kalau begitu saya mau beli. Nah, ketika orang mengatakan oke saya mau beli, berarti dia menjadi orang subjeknya sekarang, yaitu orang yang akan menjual beli, orang yang akan menjual dan akan membeli. Dan tidak akan terjadi, tidak akan disematkan orang akad jual beli kecuali mereka itu telah berpisah ya, dalam perkataan itu. Maka apakah setelah orang akad jual beli, oh ya saya jual beli, saya jual, apakah itu sudah terjadi dalam perkataannya dan harus berpisah? Maka Imam Syafi'i mengatakan, orang itu mengatakan lagi, faqala fadlulni ala ma wasafta bi syai'in a'rifu khaira ma qulta. Ini lagi tidak puas lagi, kan? Sudah dikasihkan al-mutabayan bil khiyar ma lam tafarraqa, dia pun tidak puas lagi, kan? Bahwasannya khiyarul majlis itu sudah ada dalam hadis Rasulullah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan itu lebih kuat dan lebih sahih dengan adanya jual beli yang haram itu. Dan itu pun minta tunjukkan lagi, tolong tunjukkan lagi, ada enggak dalil yang lain. Ini namanya yang disebutkan di awal mu'aridun jahilun, yaitu penentang pandir. Itu dia menentang tapi tidak mempunyai hujah yang kuat, ya, tidak mempunyai hujah yang legal, ya, yang tidak, istidlalnya kurang bagus, ya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, kemudian saya bertanya kepadanya, bagaimana menurut pendapat Anda jika antara saya dengan Anda terjadi tawar menawar terhadap satu barang? Nih, Imam Syafi'i menjebak lagi orang itu. Lalu seorang laki-laki bertanya, istrinya akan tertalak jika Anda berdua melakukan transaksi jual beli barang tersebut. Kemudian orang itu mengomentari, wanita itu tidak tertalak bila dilihat dari sisi bahwa kalian berdua tidak mengadakan jual beli, melainkan dengan akad jual beli yang benar. Kemudian Imam Syafi'i bertanya lagi, apakah akad jual beli terpisah dari Anda pada saat memperbincangkan jual beli? Orang itu menjawab. Nah, tengok nih, ketika berbincang-bincang tentang jual beli, ya, terus terpisah. Kenapa? Yaitu ketika sudah melaksanakan akad, kok saya beli, saya jual, terpisah, ya. Itu terpisah dengan kalam. Bisa jadi orang mengatakan, Bapak jual sama saya, ya, oke, saya beli. Orang itu mengatakan saya beli, tapi belum memberikan uangnya, memberikan duitnya. Itu wajib jual beli. Jadi bolehkah orang itu mengambil dan membawa barangnya ke rumah tanpa membayar? Tentu orang itu tidak akan setuju. Kepada Imam Syafi'i, bagaimana Anda membawa barang itu tanpa memberikan uang kepada saya, kata si penjual, ya. Lalu inilah maknanya bahwasanya kita jangan sampai, ya, mewajibkan jual beli hanya ada transaksi perkataan saja, tapi harus ada diselesaikan dengan seluruhnya, dengan syarah-syarahnya, dengan hujah-hujahnya, sehingga orang
akan merasa tenang dengan apa yang dia kerjakan dalam transaksi jual beli. Seandainya kita mengatakan, oke, ini berapa Pak? Ini 5.000. Oke, saya beli 5.000 ya. Oke, ini duitnya. Sudah dikasihkan duitnya, selesai. Oke, kita ridho ya Pak? Sampean ridho. Oke, selesai. Maka kita sudah selesai ini. Ketika sudah selesai pun, maka masih ada khiyarul majlis ini di sini sebelum berpisah badannya itu. Maka ketika itu, Pak, boleh saya kembalikan ini? Mungkin saya takut tidak cocok sama istri. Nanti saya foto dulu, saya kasih tahu sama istri. Kalau cocok nanti saya kembali ke sini, baru saya akan beli. Oke, kata si penjual. Ini ada, bahkan ada istisna juga, ada pengecualian juga. Bukan hanya sekedar saya beli, saya jual, wajib jual beli itu. Ini sangat menyulitkan kepada kaum muslimin ya, sehingga tidak ada hak memilih pada si penjual atau si pembeli itu. Maka ini juga harus kita cermati dalam hal jual beli ini. Kemudian Imam Syafi'i memberikan pertanyaan lagi kepada orang itu, yaitu istilahnya pertanyaan jebakan. Kemudian beliau mengatakan, lalu saya bertanya, bagaimanakah jika saya meminta keputusan hukum kepada Anda tentang sesuatu yang menjadi hak Anda? Lalu Anda akan berkata, demi Allah, saya tidak akan berpisah dari Anda hingga Anda memberikan hak saya manakala telah terkena sumpah saya. Nah, ini pokoknya selama benda itu belum diberikan, maka saya akan tuntut Anda. Orang itu menjawab, bagaimana jika Anda berpisah dari orang tersebut sebelum ia memberikan hak itu kepada Anda? Nah, ini dikatakan, kan? Orang itu menjawab, bagaimana jika Anda berpisah dari orang tersebut sebelum ia memberikan hak Anda? Kan dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan berpisah dari Anda jika Anda hingga Anda memberikan hak kepada saya, manakala saya telah sumpah. Ini juga memberikan pembukaan atau pencerahan kepada orang itu, kan? Supaya bukan hanya sekedar akad saja terjadi, sumpah dilaksanakan, barang belum diberikan sudah terjadi akad itu. Ini sangat juga mencederai kan transaksi jual beli. Saya menjawab, Imam Syafi'i menjawab ini, jika Anda belum memahami ucapan orang Arab selain itu, apakah hal tersebut tidak menunjukkan kepada Anda bahwa perkataan Anda itu mustahil belaka, sementara ucapan lidah itu tidak mengandung makna itu dan tidak juga juga layak yang lainnya. Orang itu berkata lagi, nah ini dia. Ini bikin letih Imam Syafi'i ya. Orang berkata, sebutkanlah yang lain. Tadi sudah di awal dia mengatakan iya, kan? Sekarang mengatakan tidak lain. Sebutkan yang lain lagi. Maknanya istilahnya bikin Imam Syafi'i capek, bikin Imam Syafi'i letih, bikin Imam Syafi'i marah. Tapi dengan kesabaran beliau pun masih mengatakan dan memberikan hujah yang lain. Bahwasannya jual beli itu dalam kebiasaan orang Arab itu selesai dengan akad pertama, saya jual dan saya beli. Oke, setelah itu dengan keridhaan, setelah ketiga yaitu dengan berpisahnya dengan badan, bukan dengan perkataan. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan hadis yang lain, akhbarana Malik an Shihab an Malik bin Aus, itu disebutkan lagi ini tentang penjualan jual beli ya. Kemudian bahwasannya beliau mencari perak ya, dengan 100 dinar. Kemudian beliau memanggil Thalhah ibn Ubaidillah, maka mereka ada tawar menawar sehingga mereka menawar kepada saya katanya, dan mengambil emas dan dibolak-balikkan di tangannya. Kemudian berkata, hatta ya'ti khazini, oke, emas ini akan saya beli dengan perak ya, sehingga datang pembantu saya daripada
hutan. Maknanya ketika transaksi akan terjadi, dia ada bersyarat masih. Oke, nanti kalau pembantu saya ngambil duit dulu di rumah, nanti kalau dia datang akan saya bayar. Tapi ketika emas ini ada di tangannya, kemudian dia sudah mengatakan, oke, saya akan beli emas ini dengan perak sekian, dengan perak mungkin 100. Kalau terjadi jual beli hanya dengan akad jual beli saja, saya jual saya beli, maka itu termasuk riba. Karena kenapa? Karena yang dijanjikan orang itu akan membeli emas ini dengan 100 perak itu belum terjadi, belum ada, belum datang orangnya untuk memberikan. Nah, ini termasuk riba. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, ana syakaktuh. Nah, ini terhadap hadis ini beliau ragu gitu kan. Ya. Mungkin Imam Syafi'i tidak hafal betul tentang hadis ini. Kemudian dijelaskan wa Umar yasma, sedangkan Sina Umar ini yasma, ya, tentang hadis ini. Wa Umar yasma faqala Umar wallahi la tufarikhu hatta ta'khudhu minhu. Ya, tentang hadis yang Imam Syafi'i ragu itu, kalau dia ragu mengatakan saya ragu, kalau memang saya ingat saya bilkan saya ingat hadis yang beliau sebutkan. Wa Umar yasma faqala Umar wallahi la tufarikhu hatta ta'khudhu minhu. Jangan sampai kamu mengambil barang itu diambil emasnya tanpa dibayar secara kontan. Kemudian dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzahab bil warik riban illa ha'an wa ha'an. Emas dijual dengan perak itu adalah riba kecuali ha'an wa ha'an, maknanya cash dan kontan. Ya. Kemudian qultu lahu afa bihadza naqulu nahnu wa anta idza tafarraqa al-mutatarrifan an maqamihima alladhi tasarrafa fi inqada as-sarf wa ma lam yatafarraqa lam yanqadi faqala na'am. Bagaimana menurut pendapatmu saya dengan kamu ini? Kalau dua orang yang lagi mau akad jual beli ini, yang akan mau menjadi pembeli dan penjual daripada emas dan perak itu ada di tempat dan mereka lagi jual beli di dalamnya, apakah jual beli itu batal? Wa ma lam yatafarraqa lam yanqadi. Kalau terjadi jual beli di tempat itu batal, kalau sebelum terjadi berpisah itu tidak batal, maka dia berkata iya. Orang itu mengakui lagi di sini. Kemudian faqultu lahu fama bana laka wa arafta min hadzal hadis anna at-tafarruq wa tafarruqul abdan ba'da at-tabayyu la tafarruqul bai'. Apakah belum jelas lagi kepadamu bahwasannya, dan kamu tidak mengetahui ke hadis ini bahwasannya itu berpisah itu adalah berpisahnya badan, bukan berpisahnya perkataan? Subhanallah. Disinilah akhlak Imam Syafi'i diketengahkan, dikedepankan, bukan hanya sekedar menang dalam berhujjah dan mendatangkan hujjah, tapi Imam Syafi'i tetap meluruskan niatnya, tetap mengedepankan akhlak tanpa ingin saya yang menang, Anda yang kalah, kemudian orang yang kalah itu akan merasa sedih dan orang yang menang akan merasa gembira karena telah bisa mengalahkan orang yang berdebat dengannya. Demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa sampaikan masalah jual beli ini. Sebenarnya jual beli ini panjang ceritanya, ya, dan tapi kita cukupkan sekian. Semoga bisa kita ambil manfaatnya dan hikmahnya, bahwasannya jual beli itu tidak akan terjadi, tidak akan selesai kecuali sudah ada akad jual beli, saya jual saya beli, ada keridhaan dan berpisah dengan badannya, dan itulah yang diketengahkan, dikedepankan Imam Syafi'i, dan itulah yang Imam Syafi'i ambil pendapatnya daripada hadis rawahu Imam Bukhari Muslim al-mutabaya'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.